perbendaharaan. Di Tereseria Talk kali ini kita akan membahas tentang Hakordia di 2020 dengan tema Jaga Integritas. Jaga integritas diri, pulihkan negeri di kala pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, aku Meliani Syafitri Ritonga sebagai pembawa acara di Tereseria Talk yang kedua kali ini. Kali ini aku nggak sendirian dok, aku ditemani sama dua ciwi-ciwi KPPN Padang Sidimpuan yang gemes-gemes dan imut-imut banget. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiomada Sirait sebagai pelaksana di seksi pencairan dana. Halo, aku Elvia Laborati 6 bulan sebagai pelaksana di seksi verifikasi dan akuntansi. Nah, udah pada kenalan kan untuk dua narasumber ciwi-ciwi kita ini. Nah, sebelum kita mulai ke inti acara video kali ini, aku mau kenalin sebenarnya Tereseria Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di tahun 2020 bagi Kementerian Keuangan. Sebelumnya di rangkaian acara-acara sebelumnya ada perlombaan. Salah satunya ada perlombaan desain grafis bagi kamu-kamu semua yang pada suka nih editing dan desain. Kemudian ada lomba karya tulis bagi kalian yang pecinta-pecinta sastra. Dan untuk memicu adrenalin kalian semua, kalian bisa mencoba mengikuti kuis Siapa Berani. Nah, aku kan tadi udah jelasin nih di sebelumnya bahwasanya kita ini kan bincang-bincangnya ke Hakordia tuh. Kalian semua tahu nggak sih Hakordia itu apa? Tahu dong, Hakordia itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini merupakan upaya untuk menyadarkan publik kalau kita itu harus memerangi korupsi, karena korupsi itu kan kejahatan yang luar biasa ya, dan kita harus memeranginya juga dengan cara yang luar biasa. Oh, berarti cara yang luar biasa tuh kayak kita sharing tuh kayak informasi-informasi tentang bentuk-bentuk korupsi Bisa atau juga gratifikasi gitu kan. Nah, kakak-kakak ini kan pegawai Kementerian Keuangan nih, khususnya di KPPN nih. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sosial medianya kayak insan-insan perbendaharaan gitu kan. Kalau menurut kakak kan korupsi dan gratifikasi itu kan itu kan kayak deket gitu kan, kayak saudara gitu kan. Nah, menurut kakak kalau kita pakai indikator nilai-nilai Kementerian Keuangan tuh gratifikasi sama korupsi ini dia mencederai yang mana sih? Oke, tentu saja itu yang pertama dulu ya, yang korupsi dan gratifikasi tadi kakak bilang kayak saudaraannya. Tentu sama nilai-nilai Kementerian Keuangan itu bukan saudara, malah itu adalah musuh terbesar dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Wow. Ya tidak. Siap. Nah, kalau dia mencederai nilai-nilai Kementerian Keuangan, semua pasti dicederai. Tapi yang paling saya ingin tekankan itu pasti di integritas ya. Karena kalau kita sudah menerima gratifikasi atau udah melakukan korupsi, tentu yang paling cedera itu gratifikasi Integritas maksudnya. integritas maksud saya. Integritas itu pasti kayak udah yang paling dinilai lemah di diri kita sebagai insan perbendaharaan, di mana nilai-nilai Kementerian Keuangan kan sangat menjunjung tuh nilai-nilai integritas. Itu kalau menurut saya. Menurut saya itu selain integritas pasti bakalan yang dicederai itu profesionalitas dan pelayanan ya. Karena kalau misalnya kita menerima gratifikasi, pasti sikap kita ke orang yang ngasihnya itu bakalan berbeda. Dia ngasih aku ini, kalau nggak aku baiki dia nanti nggak bakalan ngasih aku lagi. Oh, jadi kayak misalnya gara-gara kita terima gratifikasi atau kita melakukan korupsi itu kita kayak merasa ada hutang budi lah sama orang yang menerima itu ya. Jadi kita pelayanannya nggak merata untuk semua. Biar teman-teman pada tahu nih, kakak bisa jelasin nggak sih berapa nilai Kementerian Keuangan kita itu ada berapa sih? Ada 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan. Yang pertama itu integritas, kedua sinergi, ketiga profesionalisme, keempat itu ada pelayanan, dan yang kelima itu adalah kesempurnaan. Wow, berarti banyak ya, dan semua ini kayaknya nilai-nilai Kementerian Keuangan ini kayak terkait gitu ya? Ya pasti kan. Yang mendasar itu kayak integritas gitu ya. Kalau misalnya kayak kurva yang penting itu kayak integritas. Kayak di paling bawah gitu. Iya, benar. Fondasi. Wah. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan Kak, kakak kan ini kan tadi kan bilang dari seksi teknisnya KPPN, ya kan? Ya. Kakak bisa jelasin nggak sih
wilayah kerjanya dari KPPN tuh apa? Terus layanan-layanan yang dibuat bentuk-bentuk pelayanan dari KPPN itu apa aja sih Kak? Bisa tolong jelasin nggak biar teman-teman ini pada tahu gitu. Oh iya. Wilayah kerja ya. Kalau di Kabupaten Padang Sidempuan itu ada 5 wilayah kerjanya. Yang pertama itu adalah daerah Kota Padang Sidempuannya. Yang kedua Tapanuli Selatan. Ketiga ada Paluta atau yang sering disebut dengan Padang Lawas Utara. Keempat Padang Lawas dan yang kelima itu ada Mandalinata. Itu yang menjadi wilayah kerjanya KPPN Padang Sidempuan. Kalau bentuk layanannya? Kalau bentuk layanan sih kayaknya di KPPN ini ada 5 seksi ya. Yang pertama pencairan dana, yang kedua verifikasi dan akuntansi, yang ketiga bank, yang keempat adalah MSKI, dan yang kelima Bagian umum. Oh, sebagian umum. Oh, maksudnya sebagian umum ya. Iya. Nah, kalau di pelayanan sih terutama di seksi saya ya. Kalau misalnya satker itu mau minta gaji, misalnya gaji induk, gaji susulan, dia bakalan ngajukan SPM ke pencairan dana terlebih dahulu. Dan kalau misalnya dia mau ngajuin UP, TUP untuk belanja barang, mereka bakal ngajuin SPM terlebih dahulu ke kami. Kalau di saya yang tadi verifikasi dan akuntansi, kami itu yang melayani terkait laporan pertanggungjawaban bendahara. Kita yang menata usahakannya gitu. Kalau seksi yang lainnya Kak, kayak MSKI. Selain itu juga kan ada MSKI ya. MSKI itu yang bagian pelayanannya dengan Satker itu adalah di CSO-nya, Customer Service Office. Itu jika Satker ada kendala terkait aplikasi contohnya atau apa, bisa menghubungi bagian CSO-nya KPPN. Kan manajemen itu kan nanti Kak bilang manajemen satker dan kepatuhan internal. Berarti kalau misalnya di KPPN itu ya, manajemen satker dan kepatuhan internal kayak dia berarti gratifikasi dan korupsi ini yang menanggulangi atau yang yang menanggulangi itu manajemen satker ya Kak? Iya, yang seperti itu. Terus bentuk peran dan sertanya dalam memitigasi adanya korupsi dan gratifikasi di lingkungan itu gimana sih Kak? Kalau di MSKI itu dia bakalan menerima laporan gratifikasi, semua laporan gratifikasi dia terima, dia bakalan proses dan selain menerima dan memproses gratifikasi, dia memproses laporannya, dia bakalan membuat kayak sosialisasi atau memberikan pemahaman tentang jangan menerima gratifikasi, juga cara-cara untuk melaporkannya ke MSKI. Oh, kayak gitu ya. Nah, kalau nih kan kakak ini kan udah agak lama nih ya kan di Sidempuan ini, khususnya di KPPN Sidempuan. Jadi kalau memang misalnya gini nih, ada rekan-rekan kakak semua atau atasan kakak itu ketahuan menerima gratifikasi, apa sih yang yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kakak itu dalam memproses gratifikasi itu? Sikap pertama yang dilakukan itu dia pasti, kalau misalnya dia tahu itu gratifikasi, dia pasti bakal menolak barang itu kan. Iya. Baru selanjutnya kalau dia mau melaporkan, dia bisa melaporkan ke MSKI selama 7 hari kerja sejak barang itu diterima, dan melaporkan bisa juga ke KPK sejak 30 hari kerja sejak barang itu diterima. Oh gitu ya. Jadi MSKI itu kayak unit, MSKI itu juga seperti unit pengendali gratifikasi gitu ya Kak? Ya, betul. Betul Kak. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah mau diajak bincang-bincang hari ini, dan terima kasih untuk kamu yang sedang menonton video ini. Nah, sebelum kita tutup video ini, kita akan jarkom sedikit. Nanti kalau aku bilang Hakordia 2020, kita sama-sama bilang jaga integritas diri, pulihkan negeri di kala pandemi. Hakordia 2020, Jaga integritas diri, pulihkan negeri di kala pandemi. Terima kasih. Jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman channel KPPN Padang Sidempuan. Dadah.